Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada hari ini kelompok kami akan menjelaskan tentang definisi, nama lain, dan juga sumber-sumber dari teologi Islam. Kali ini saya akan menjelaskan anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu Risnandara Hardian, dan yang kedua adalah saya, Aprilia Rosanti. Materi yang pertama yaitu definisi teologi Islam. Teologi berasal dari kata theos dan logos. Theos berarti Tuhan atau Allah, sedangkan logos berarti ilmu atau wacana. Dengan kata lain, bahwa teologi merupakan ilmu yang membahas tentang Allah. Maka pada bahasa Indonesia pun mengikuti perkembangan tersebut, dan kata teologi itu diartikan dengan ilmu tentang ketuhanan. Dengan demikian, teologi Islam itu adalah ajaran tentang Tuhan. Ada 3 istilah tentang teologi Islam. Yang pertama yaitu the discipline which concerns God, our divine reality, and God's relation to the world, yang artinya suatu pemikiran manusia secara sistematis yang berhubungan dengan alam semesta. Jadi, pada istilah ini menjelaskan tentang semua pemikiran dan sistem yang berhubungan dengan alam semesta atau semua yang ada di dunia ini. Kemudian, science of religion dealing therefore with God and man in his relation to God, yang artinya pengetahuan tentang agama yang karenanya membicarakan tentang Tuhan dan manusia, serta manusia dalam hubungannya dengan Tuhan. Maksudnya yaitu, dalam istilah ini, pengetahuan agama itu membicarakan tentang agama serta hubungan manusia dengan Tuhan. Jadi semua hubungan manusia dengan Tuhan dibahas pada istilah ini. Yang ketiga yaitu the science which treat of the fact and phenomena of religion and the relationship between God and man. Maksudnya adalah ilmu yang membahas tentang fakta-fakta yang ada dan juga gejala-gejala agama yang muncul. Dan yang terakhir adalah hubungan antara Tuhan dan manusia. Itu semua dibahas pada istilah yang ketiga ini. Ada 2 pembagian nama lain dari teologi Islam. Yang pertama yaitu ilmu tauhid. Ilmu tauhid berasal dari bahasa Arab. Secara harfiah, tauhid ialah mempersatukan. Berasal dari kata wahid yang berarti satu. Nama lain yang selanjutnya yaitu ilmu kalam. Ilmu kalam ini muncul karena persoalan penting yang menjadi pembicaraan pada abad permulaan Hijrah, yang mempermasalahkan tentang firman Tuhan atau kalam Allah. Istilah pertama yaitu ilmu tauhid. Tauhid ialah keyakinan tentang satu atau esanya Tuhan, dan segala pemikiran dan juga teori berikut dalil-dalilnya yang menjurus kepada kesimpulan bahwa Tuhan itu satu, atau disebut dengan ilmu tauhid. Di dalamnya termasuk soal-soal kepercayaan dalam agama Islam. Kepercayaan itu disebut dengan rukun Islam yang jumlahnya ada 6 macam. Baiklah, nama lain dari teologi yang selanjutnya yaitu ilmu kalam. Ilmu kalam belum dikenal ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup. Proses pengkajian agama berlangsung terus setelah Rasulullah wafat.
Sehingga muncul beberapa ilmu yang setelah menjadi besar kemudian dibagi lagi menjadi cabang-cabang yang lebih kecil. Akan tetapi kajiannya lebih ditingkatkan dan lebih mendalam. Teologi Islam atau yang disebut dengan ilmu kalam itu dikarenakan persoalan penting yang menjadi pembicaraan pada abad permulaan hijrah atau yang disebut dengan firman Tuhan. Sehingga seluruh isi dari ilmu kalam merupakan bagian yang terpenting dan dasar dari ilmu kalam adalah dalil-dalil pikiran dari para mutakalimin. Bahkan mereka jarang untuk kembali kepada dalil nakol sebelum mereka menentukan pokok masalah terlebih dahulu dengan benar. Ilmu kalam mencakup beberapa objek pembahasan. Yang pertama adalah kepercayaan terhadap Allah di dalam segala-galanya, termasuk wujudnya, keesaannya, dan sifat-sifatnya. Lalu yang kedua adalah hubungan antara Allah dengan alam semesta, yang mencakup kekuasaan Allah, proses penciptaan alam, pengaturan Allah, penciptaan serta kedudukan malaikat dan jin, dan lain-lain. Lalu yang ketiga adalah hubungan Allah secara khusus dengan manusia, yang mencakup keadilan, kebijaksanaan, kasih sayang, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu sumber teologi Islam. Sumber teologi Islam ini bersumber pada dua, yakni yang pertama sumber ideal. Sumber ideal ini mencakup Al-Quran dan hadis. Dan yang kedua sumber historis. Sumber historis ini adalah perkembangan pemikiran yang berkaitan dengan objek kajian ilmu tauhid, baik yang terdapat dalam kalangan internal ataupun eksternal. Selanjutnya yaitu sumber ideal. Seperti penjelasan saya sebelumnya, sumber ideal mencakup Al-Quran dan hadis, yang di dalamnya memuat data yang berkaitan dengan objek kajian teologi Islam, yang bisa disebut dengan ilmu tauhid. Contohnya sumber ideal, yakni telah dimaklumi dalam ajaran agama bahwa amal soleh yang dilakukan hanya dengan ketulusan akan diterima oleh Allah apabila ia didasari dengan akidah Islam dengan benar. Karena penyimpangan akidah yang benar berarti penyimpangan dari keimanan yang murni dari Allah. Dan penyimpangan dari keimanan berarti kekufuran kepada Allah. Sedangkan Allah tidak akan menerima amal baik yang dilakukan oleh orang kafir, berapapun banyak amal yang ia kerjakan. Contoh ini juga terdapat di dalam firman Allah Al-Baqarah ayat 217. Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Selanjutnya yaitu sumber historis, yakni perkembangan pemikiran yang berkaitan dengan objek kajian teologi Islam yang berasal baik dari kalangan internal yaitu umat Islam maupun dari eksternal yang masuk dalam ranah kajian agama Islam. Sebab setelah Rasulullah wafat, Islam menjadi tersebar dan ini memungkinkan umat Islam berkenal dengan ajaran-ajaran atau pemikiran-pemikiran dari luar, misalnya dari Persia dan Yunani. Berikut ini adalah contoh pemikiran perkembangan kalangan intelektual yang akan saya sebutkan. Yang pertama, pelaku dosa besar. Masalah yang muncul, apakah masih dihukumi sebagai mukmin atau tidak?
Yang kedua, masalah Al-Quran wahyu Allah. Apakah ia makhluk atau bukan? Atau dengan kata lain, apakah Al-Quran itu qadim atau hudus? Contoh pemikiran eksternal, yakni pemikiran eksternal yang masuk ke dalam rumah tangga Islam dan melahirkan persoalan teologi yang berkenaan dengan perbuatan baik. Contohnya, apakah Tuhan Allah menciptakan baik dan yang terbaik saja untuk manusia, atau Tuhan wajib menciptakan yang baik dan yang terbaik saja bagi manusia. Sebab jika tidak demikian maka tidak adil. Pendapat itu terus saja diperdebatkan. Bahwasanya pendapatnya bahwa Tuhan tidak menciptakan orang jahat. Jahat dan buruknya pada hakikatnya ciptaan manusia, dan dia harus bertanggung jawab atas kejahatannya yang dilakukan. Selanjutnya yaitu sumber historis, yakni perkembangan pemikiran yang berkaitan dengan objek kajian teologi Islam yang berasal baik dari kalangan internal yaitu umat Islam maupun dari eksternal yang masuk dalam ranah kajian agama Islam. Sebab setelah Rasulullah wafat, Islam menjadi tersebar dan ini memungkinkan umat Islam berkenal dengan ajaran-ajaran atau pemikiran-pemikiran dari luar, misalnya dari Persia dan Yunani. Berikut ini adalah contoh pemikiran perkembangan kalangan intelektual yang akan saya sebutkan. Yang pertama, pelaku dosa besar. Masalah yang muncul, apakah masih dihukumi sebagai mukmin atau tidak? Yang kedua, masalah Al-Quran wahyu Allah. Apakah ia makhluk atau bukan? Atau dengan kata lain, apakah Al-Quran itu qadim atau hudus? Contoh pemikiran eksternal, yakni pemikiran eksternal yang masuk ke dalam rumah tangga Islam dan melahirkan persoalan teologi yang berkenaan dengan perbuatan baik. Contohnya, apakah Tuhan Allah menciptakan baik dan yang terbaik saja untuk manusia, atau Tuhan wajib menciptakan yang baik dan yang terbaik saja bagi manusia. Sebab jika tidak demikian maka tidak adil. Pendapat itu terus saja diperdebatkan. Bahwasanya pendapatnya bahwa Tuhan tidak menciptakan orang jahat. Jahat dan buruknya pada hakikatnya ciptaan manusia, dan dia harus bertanggung jawab atas kejahatannya yang dilakukan.